Untuk pertama kalinya, Indonesia melalui PT PAL Indonesia mengekspor kapal perang ke luar negeri. Kapal perang jenis Strategic Sea Lift Vessel atau SSV merupakan kapal produk anak bangsa yang sudah dikirim ke Filipina. Tidak hanya satu, negara tetangga itu bahkan memesan 2 kapal SSV sekaligus. Ini membuktikan tenaga ahli dalam negeri mampu bersaing dengan ahli-ahli dari negara maju lainnya. Untuk kapal SSV pertama telah diresmikan pada 12 Januari 2016. Sementara pemberangkatan menuju Filipina dilakukan pada 6 Mei 2016. Sedangkan pembuatan kapal SSV kedua sudah selesai diproduksi pada September 2016. Kapal SSV buatan anak bangsa ini merupakan pengembangan dari kapal perang sejenis yang pernah diproduksi oleh PT PAL Indonesia, yakni Landing Platform Dock atau LPD 125 meter. Adapun bentuk pengembangannya antara lain teknologi yang lebih terbaru, mesin penggerak yang lebih halus, serta daya angkut kendaraan yang lebih banyak. Pengembangannya kita itu kalau dibanding dari sisi ukuran mungkin lebih kecil, Pak, tetapi kita lebih kompak peralatannya. Kemudian dalam banyak hal, misalkan peralatannya tentu jauh lebih advance daripada yang sebelumnya ya peralatannya. Nah, kita sudah memakai peralatan yang paling terkini gitu. Untuk nama kedua kapal SSV ini dihubungkan dengan tempat kelahiran Presiden dan mantan Presiden Filipina. Kapal SSV pertama diberi nama BRP Tarlac 601. Tarlac adalah nama provinsi yang menjadi tempat kelahiran mantan Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino. Sementara itu, kapal SSV kedua diberi nama BRP Davao del Sur 602. Davao merupakan tempat kelahiran Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte. Dalam pembuatan kapal perang ini, sejumlah ahli yang berkaitan dengan kapal terbaik dikerahkan. Di antara bidang yang berkaitan dengan pembuatan kapal SSV ini adalah bagian welding atau las, serta bagian pengadaan material kapal. Keduanya memiliki peran penting dalam pembuatan sebuah kapal. Untuk pengelasan ya, itu harus benar-benar terhitung betul untuk lag-lengnya. Pengelasannya itu harus betul-betul baik karena akan terhitung dengan berat kapalnya. Apabila berat kapal itu nanti terlalu besar sehingga kapal nggak seimbang, sehingga nanti pada saat dilakukan pengetesan senjata atau apa dia nggak akan bisa fokus itu. Untuk pengadaan materialnya kita sudah bisa lakukan sendiri. Ada 2 hal itu yang menjadi sisi benefit, jadi keuntungan bagi galangan. Dengan kita bisa mengelola material sendiri, bisa mengelola desain sendiri, maka biaya yang dikeluarkan lebih ringan, lebih sedikit, sehingga cost yang keluar lebih sedikit, saving, benefit yang diperoleh galangan meningkat. Rangkaian uji coba dilakukan sebelum kapal perang dikirim ke negara tujuan. Untuk kapal SSV, sejumlah tes dilakukan, yakni kekedapan suara dan air, tes fungsi alarm, dan tes getaran mesin. Juga dilakukan tes kecepatan dan performance, kelistrikan, serta tes jangkar. Kapal SSV pada dasarnya dapat beroperasi sebagai kapal perang militer yang juga bisa melakukan misi non-militer. Mampu mengangkut 500 orang pasukan serta 121 orang awak kapal. Selain itu, dilengkapi dengan tempat bagi 2 kapal landing craft utility, 4 perahu karet atau sekoci. Kapal SSV juga mampu menampung 4 buah tank, 4 mobil truk, 1 mobil rumah sakit, 2 mobil SUV, serta mengangkut helikopter. SDM untuk kapal ini 100% oleh kita, Pak. Mulai dari desain, perencanaan sampai konstruksinya oleh kita semua. Karena kita udah menguasai teknologi ini strategic sea lift vessel ini. Ya, jadi waktu mengikuti tender internasional itu salah satu kompetitornya adalah
mantan guru kita juga dari Korea. Artinya kalau kita menang itu dari segala aspek kita lebih kompetitif. Terlepas dari fungsi yang lebih untuk kapal militer angkut, SSV nyatanya dapat melesat cepat di lautan. SSV memiliki kecepatan sampai 16 knots. Hal ini memungkinkan SSV untuk bergerak cepat ke tempat tujuan untuk misi-misi tertentu. Terlebih, SSV bisa berlayar di laut lepas hingga 30 hari lamanya, serta tahan dari segala cuaca. Mengingat spesifikasi dan kekuatan yang dimiliki, kapal SSV dirancang juga untuk melakukan misi jika terjadi bencana. Kapal ini didesain agar bisa menampung kebutuhan korban bencana. Selain itu, kapal SSV juga bisa dijadikan rumah sakit apung. Jadi evakuasi massa misalnya ada bencana alam, terus kapal ini didatangkan menolong ribuan orang ya. Karena di dalamnya juga untuk rumah sakit juga. Nah, di dalamnya ada ambulan rumah sakit, ada gitu. Jadi bisa fungsi evakuasi juga. SSV memiliki keunggulan dibandingkan kapal sejenis dari negara lain. Di antaranya adalah rancangan desain yang dibuat lebih ergonomis, serta lebih menyerupai kapal siluman dibanding produk kapal landing platform dock atau LPD milik negara Korea Selatan. Selain itu, dari aspek teknis dan komersial, kapal SSV dinilai lebih baik dari produk sejenis. Indonesia kini dapat berbangga. Negara melalui anak-anak bangsa telah mampu mandiri dalam menciptakan alat pertahanan negara. Kapal PKR-105 serta kapal perang SSV pesanan Kementerian Pertahanan Filipina juga menjadi bukti serta saksi atas kemampuan Indonesia. Melalui penguasaan desain serta penggunaan teknologi perkapalan, PT PAL Indonesia turut menjadi bagian dalam mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta pemenuhan alutsista negara.